warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Triana Putri dengan NPM D1A023006. Di sini saya membuat video untuk melakukan UTS saya di semester 3 ini. Baik, mungkin langsung saja ke soal yang pertama. Pekerjaan sosial sebagai suatu profesi, kriteria profesi dan kerangka pengetahuan nilai-nilai, keterampilan peksos serta bidang kerjanya. Baik, yang pertama, pekerja sosial sebagai suatu profesi. Pekerja sosial merupakan profesi yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan sosial, baik itu individu, kelompok, atau masyarakat, melalui bantuan sosial, dukungan emosional, dan peningkatan keberfungsian sosial. Berikut penjelasan rincian mengenai karakteristik pekerjaan sosial sebagai profesi. Karakteristik profesi, basis pengetahuan spesifik. Pekerja sosial memiliki kerangka teori yang mendukung pemahaman tentang perilaku manusia, sistem sosial, dan dinamika komunitas. Yang pertama, pendidikan formal. Profesi ini memerlukan pendidikan yang akademik, formal di bidang pekerjaan sosial, baik itu tingkat sarjana maupun pasca sarjana. Yang kedua, etika dan nilai profesional. Pekerjaan sosial memiliki kode etika yang menekankan penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, serta hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, keterampilan praktis. Seseorang pekerja sosial harus memiliki keterampilan praktis yang melibatkan penilaian, intervensi, dan komunikasi dan advokasi. Yang keempat, pengakuan oleh masyarakat. Pekerjaan sosial diakui secara resmi oleh masyarakat dan diatur oleh asosiasi dan bidang profesional. Yang kelima, kerangka pengetahuan. Pekerja sosial menggunakan berbagai teori dari ilmu sosial dan perilaku seperti psikologi, sosial, dan politik. Mereka juga menguasai konsep-konsep terkait sistem sosial, dinamika kelompok, serta teori intervensi krisis. Yang selanjutnya, nilai dan keterampilan pekerjaan sosial. Yang pertama, nilai meliputi penghargaan terhadap hak-hak individu, keadilan sosial, martabat sosial, dan perlindungan kelompok rentan. Baik, selanjutnya keterampilan. Keterampilan penilaian, mengidentifikasi masalah, kebutuhan, dan sumber daya klien. Keterampilan komunikasi, kemampuan mendengar aktif dan berempati. Baik, selanjutnya keterampilan intervensi, menyusun strategi sosial untuk memperbaiki keberfungsian sosial klien. Baik, selanjutnya keterampilan advokasi, memperjuangkan hak-hak klien dalam akses terhadap layanan sosial. Baik, selanjutnya ke bidang kerjasama pekerjaan sosial. Yang pertama, kesehatan. Pekerja sosial bisa bekerja di kesehatan, baik itu rumah sakit, klinik kesehatan mental, panti rehabilitas. Selanjutnya di bidang pendidikan, pekerjaan sosial juga bisa bekerja di bidang pendidikan sosial, lembaga pendidikan khusus, konseling pendidikan. Baik, selanjutnya pekerjaan sosial bisa bekerja di kesejahteraan sosial, yaitu di lembaga pelayanan anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Selanjutnya di pekerjaan sosial bisa bekerja di krisis dan bencana, manajemen bencana, dukungan psikologi dan korban bencana, komunitas dan pembangunan sosial, proses pemberdayaan manusia, proses kesejahteraan berbasis komunitas. Baik, selanjutnya ke soal yang kedua. Jelaskan keberfungsian sosial sebagai fokus pekerjaan sosial, syarat, tujuan, dan fungsi dan tugasnya. Baik, keberfungsian sosial sebagai fokus pekerjaan sosial. Keberfungsian sosial adalah kemampuan individu atau kelompok untuk memenuhi peran-peran sosial secara efektif dan di lingkungan sosialnya. Dalam konteks pekerjaan sosial, keberfungsian sosial menjadi fokus utama karena profesi ini bertujuan untuk membantu klien agar dapat kembali berfungsi secara optimal dalam masyarakat. Baik, selanjutnya syarat keberfungsian sosial. Kesehatan mental dan fisik yang stabil, dukungan sosial dari keluarga dan komunitas, akses terdapat sumber daya yang diperlukan seperti pekerjaan, pendidikan, dan layanan kesejahteraan.
Baik, selanjutnya tujuan keberfungsian sosial, yaitu meningkatkan kemampuan individu atau kelompok untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan sosial, mengurangi hambatan sosial, dan memaksimalkan potensi mereka untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Fungsi pekerjaan sosial. 1. Pencegahan. Mencegah masalah sosial seperti kemiskinan, kekerasan, dan isu sosial. Yang kedua, pemeliharaan. Melihara kondisi sosial yang stabil dengan menyediakan dukungan yang berkelanjutan. Yang ketiga, pemulihan. Pembantuan klien pulih dari kesulitan sosial atau masalah kesehatan mental. Baik, selanjutnya tujuan pekerjaan sosial, yaitu 1. Penilaian masalah, mengidentifikasi masalah yang mengganggu keberfungsian klien. Yang kedua, intervensi, memberikan intervensi yang bertujuan untuk meningkatkan atau mengembalikan keberfungsian sosial. Yang ketiga, evaluasi dan tindak lanjut, evaluasi hasil intervensi dan meninjak lanjutkan kebutuhan klien setelah intervensi. Baik, soal yang ketiga, jelaskan sistem sumber dalam praktik pekerjaan sosial. Yang pertama, sistem sumber dalam praktik pekerjaan sosial. Sistem sumber dalam praktik pekerjaan sosial merujuk pada berbagai sumber-sumber daya yang dapat digunakan oleh pekerjaan sosial untuk membantu klien mencapai keberfungsian sosial optimal. Sistem sumber tersebut meliputi 1. Sumber pribadi, kemampuan, motivasi, dan dukungan internal dari individu atau klien sendiri. Yang kedua, sumber sosial, dukungan dari keluarga, teman, dan komunitas yang dapat memberikan bantuan emosional atau praktis. Yang ketiga, sumber formal, lembaga atau organisasi formal seperti pemerintah, lembaga kesehatan, lembaga pendidikan, dan lembaga kesejahteraan sosial yang menyediakan layanan atau bantuan. Baik, selanjutnya sumber alamiah, sumber daya alam atau lingkungan yang dapat mendukung pemulihan dan kesehatan klien. Baik, selanjutnya ke soal yang keempat. Jelaskan tahapan-tahapan dan proses pertolongan dalam praktik pekerjaan sosial dan berikan contohnya. Tahapan-tahapan dalam proses pertolongan dalam praktik pekerjaan sosial. Proses pertolongan dalam pekerjaan sosial dilakukan melalui beberapa tahapan yang melibati asesmen, perencanaan, intervensi, dan evaluasi. Baik, mungkin saya jelaskan dari tahapan yang pertama, yaitu asesmen, penilaian. Pekerjaan sosial mengidentifikasi masalah dan kebutuhan klien untuk mengumpulkan informasi dari klien, keluarga, dan lingkungan sosial. Misalnya, dalam kasus anak dengan masalah perilaku, pekerjaan sosial akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut. Baik, tahapan yang kedua, perencanaan. Setelah asesmen, pekerja sosial dan klien bekerja sama untuk rencana intervensi. Rencana mencakup tujuan yang diinginkan dicapai dan strategi untuk menciptakannya. Misalnya dalam kasus anak yang mengalami perundungan, rencana intervensi mungkin mencakup konseling dan kerjasama dengan pihak sekolah untuk menghentikan pembulian. Yang ketiga, intervensi. Pelaksanaan rencana intervensi ini bisa mencakup berbagai tindakan seperti konseling, mediasi, advokasi, dan pemberdayaan. Misalnya, pekerjaan sosial dapat mengatur pertemuan antara keluarga klien dan guru untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapi di sekolah. Baik, yang keempat, tahapan evaluasi. Setelah intervensi yang dilakukan, pekerja sosial mengevaluasi apa tujuan intervensi tercapai atau keberfungsian sosial klien meningkat. Jika tujuan belum tercapai, pekerja sosial akan menyesuaikan intervensi atau menyusun strategi baru. Baik, tahapan yang kelima, tindak lanjut. Pekerja sosial membantu perkembangan klien setelah intervensi untuk memastikan bahwa klien tidak kembali menghadapi masalah yang sama. Contohnya, setelah konseling, pekerja sosial akan melakukan pertemuan berkala untuk menilai kemajuan klien.
Baik, mungkin sampai sini saja video saya untuk menyelesaikan tugas UTS saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.